semuanya. Kenal ini kita dari kelompok Slow. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita mau jelasin news peduli seputar rokok. Nah, penasaran kan kalian? Tonton sampai habis ya. Happy watching. Selamat malam teman-teman semuanya, apakah kalian tahu jumlah perokok anak di Indonesia setiap harinya terus meningkat? Walaupun banyak aturan sudah melarang, anak-anak di Indonesia tetap dapat menggunakan rokok. Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut berita lengkapnya. Meningkatnya jumlah perokok anak di Indonesia menjadi peringatan serius bagi masa depan bangsa. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 5,9 juta anak usia 10-18 tahun sudah merokok. Kemudahan membeli rokok batangan murah dan lemahnya pengawasan membuat kondisi ini semakin mengkhawatirkan. Untuk menekan angka perokok anak, keluarga, sekolah, dan lingkungan harus menjadi benteng utama dengan memberikan contoh perilaku sehat. Indonesia dapat meniru Filipina dan Thailand yang berhasil menekan jumlah perokok anak melalui kenaikan cukai, pelarangan iklan, dan edukasi kreatif. Data kesehatan menunjukkan Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan kasus pneumonia. Dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2022 terdapat 1.758 kasus pneumonia pada anak-anak yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Salah satu penyebab utama di balik lonjakan kasus pneumonia ini adalah paparan asap rokok dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini didukung oleh data dari Pusat Statistika yang mengungkapkan bahwa Kabupaten Situbondo menduduki peringkat kedua tertinggi dalam hal konsumsi rokok di Jawa Timur. Pemkab Kabupaten Situbondo mengusulkan rencana peraturan daerah Raperda tentang kawasan tanpa rokok KTR kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat sebagai respon terhadap peningkatan pneumonia. Pada kawasan tanpa rokok ini dimaksud untuk mengatur dan mengendalikan penyebaran asap rokok yang membahayakan kesehatan masyarakat luas. Pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari polusi asap rokok di area publik tertentu. Hal ini penting untuk melindungi warga dari dampak negatif paparan asap rokok, yang telah terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Sebuah penelitian terbaru dari Center for Indonesian Strategic Development Initiative mengungkapkan fakta penting mengenai dampak kebiasaan merokok di dalam rumah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal bersama ayah, perokok memiliki resiko stunting lebih tinggi, yakni meningkat sebesar 3,7% dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayah yang tidak perokok. Kondisi saat ini tentu sangat memprihatinkan karena saat ini bukan hanya masalah pertumbuhan fisik, melainkan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif serta masa depan anak-anak kita. Di Thailand, tengah ramai peredaran rokok zombie yang ditujukan untuk kalangan muda. Wakil juru bicara kantor Perdana Menteri, Arukul Presthansak, mengungkapkan bahwa rokok elektrik ini berbahaya karena mengandung zat etomidin, yaitu jenis sedatif yang kerap dipakai dalam dunia medis. Rokok elektronik pada dasarnya memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Apabila dicampur dengan zat seperti zat etomidate, bahayanya semakin meningkat. Dikutip dari The Straits Times, efek jangka panjangnya bisa mengganggu fungsi kelenjar adrenal, menghambat produksi kortisol, serta menyebabkan disfungsi otot. Anukul mendesak para masyarakat untuk menyadari bahaya dari rokok zombie. Para orang tua diimbau, dan jika terdapat gejala seperti perubahan dalam pergaulan, maka orang tua perlu memediasi anak-anaknya dari bahaya rokok zombie. Baik pemirsa, kasus terakhir datang dari penggunaan rokok elektrik atau vaping di kalangan anak muda First Nation di Australia yang ternyata terus meningkat. Hal ini terungkap dalam sebuah studi terbaru, Youth Wellbeing Study, yang menyoroti makin maraknya tren tersebut. Penelitian ini melibatkan 419 responden yang berusia dari 16 hingga 24 tahun. Dari hasilnya, sekitar 75% pemuda mengaku pernah mencoba vaping, sementara hampir separuh di antaranya sebenarnya tidak pernah merokok. Temuan ini menunjukkan rokok elektrik ini mulai merambah bahkan pada anak muda yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan merokok. Nah, menurut peneliti gizi masyarakat dari CISDI, Gita Kusnandi menjelaskan bahwa ada dua mekanisme yang menjelaskan temuan ini. Yang pertama, paparan langsung asap rokok yang dapat mengganggu kesehatan anak. Yang kedua, yaitu pengeluaran ekonomi keluarga yang lebih banyak dialokasikan untuk rokok sehingga kebutuhan gizi anak kurang tercukupi dan terpenuhi. Data nasional pun mendukung hasil penelitian tersebut. Pada tahun 2023, 62,9% laki-laki Indonesia adalah perokok. Dan sementara itu, 60% penduduk Indonesia terpapar asap rokok di dalam rumah, termasuk pun anak-anak yang seharusnya terlindungi dari resiko kesehatan.
Menariknya, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang bisa jadi pelindung alami bagi anak muda. Mereka yang tidak merokok ataupun menggunakan cannabis memiliki teman yang tidak merokok, serta kondisi mental yang baik. Terbukti yang lebih jarang mencoba vaping. Selain itu, ketiadaan diagnosis depresi, kecemasan, pengalaman rasisme, maupun masalah hukum juga semakin memperkuat pelindungan tersebut. Dengan kata lain, lingkungan sosial dan pengalaman hidup yang sehat punya pengaruh besar. Kesimpulannya, isu rokok elektrik di kalangan pemuda First Nation tidak bisa dipandang sebelah mata. Pencegahan perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga kondisi sosial, budaya, dan struktural. Karena itu, regulasi yang lebih ketat untuk generasi berikutnya dianggap sangat penting, agar anak muda lebih terlindungi dari resiko yang dibawa tren vaping ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!